Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Via dengan nomor induk mahasiswa 2022005002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Fisika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya untuk mata kuliah Elektronika Digital dengan dosen pengampu Bapak Handoyo Saputro MSI dengan materi aplikasi elektronika digital dalam pendidikan. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja ke materi. Cekidat. Belum lanjut ke materi, jadi di sini saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu tentang elektronika digital dalam pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya elektronika digital itu telah mengubah dunia pendidikan dari perangkat elektronik yang umum digunakan di kelas hingga sistem belajar online. Teknologi ini telah menciptakan banyak manfaat untuk guru, baik peserta didik dan juga pihak sekolah. Untuk slide selanjutnya yaitu pengenalan elektronika digital. Nah, di dalam elektronika digital itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada komponen elektronika, yang kedua ada kode biner, yang ketiga ada pengolahan data, dan yang keempat ada aplikasi beragam. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai keempat hal tersebut. Yang pertama itu adalah komponen elektronika itu sendiri. Nah, elektronika digital menggunakan komponen seperti transistor dan gerbang logika untuk memproses informasi. Yang kedua itu ada kode biner. Nah, kode biner ini informasi diwakili dalam bentuk kode biner yang terdiri dari 0 dan juga 1. Nah, kemudian ada pengolahan data. Nah, data digital diproses melalui berbagai operasi logika dan juga matematika. Kemudian yang terakhir ada aplikasi beragam. Nah, elektronika digital mendasari berbagai teknologi seperti komputer, ponsel, dan internet. Untuk slide selanjutnya yaitu peran teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, peran teknologi dalam dunia pendidikan itu sudah saya simpulkan ada 4 hal. Yang pertama itu adalah sebagai sistem akses informasi, kemudian sebagai penunjang pembelajaran yang interaktif, yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi, dan yang keempat ada personalisasi. Nah, untuk penjabarannya, yang pertama itu akses informasi. Jadi teknologi menyediakan akses mudah ke informasi dan sumber belajar. Kemudian yang kedua, pembelajaran interaktif. Nah, perangkat lunak pendidikan interaktif meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada komunikasi dan kolaborasi. Nah, platform online memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar peserta didik dan juga guru. Kemudian yang keempat ada personalisasi. Nah, teknologi memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik ataupun seorang guru itu sendiri. Untuk slide yang selanjutnya yaitu penggunaan perangkat elektronik di kelas. Nah, untuk perangkat elektronik di kelas itu sudah saya simpulkan, itu ada 3. Yang pertama laptop dan komputer, kemudian tablet atau gadget, dan juga yang terakhir adalah proyektor interaktif. Nah, untuk laptop dan komputer itu digunakan untuk presentasi, akses internet, dan menjalankan perangkat lunak pendidikan. Kemudian untuk tablet dan gadget itu dapat digunakan untuk belajar online, mengakses materi pelajaran, dan juga membuat catatan. Kemudian untuk proyektor interaktif itu digunakan untuk membuat pelajaran lebih menarik dengan visualisasi interaktif dan kolaborasi. Oke, yang selanjutnya yaitu integrasi multimedia pada pembelajaran. Nah, untuk integrasi multimedia pada pembelajaran itu sudah saya simpulkan ada 4 hal. Yang pertama itu ada video, audio, gambar, dan juga animasi. Nah, untuk video sendiri itu menyajikan demonstrasi, simulasi, dan penjelasan visual yang menarik. Kemudian untuk yang audio itu memperkaya pengalaman belajar dengan suara, musik, dan juga efek suara. Kemudian untuk yang gambar itu membantu visualisasi konsep, menyediakan ilustrasi, dan meningkatkan daya ingat peserta didik. Kemudian yang animasi itu membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami bagi peserta didik. Oke, yang selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi berbasis elektronik. Nah, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik itu
merupakan manfaat dari penerapan elektronika digital dalam dunia pendidikan. Yang pertama, manfaatnya sebagai sistem penilaian online, yang kedua platform e-learning, dan yang ketiga adalah untuk menganalisis data. Nah, untuk sistem penilaian online itu memfasilitasi penilaian berbasis komputer, ujian online, dan pelacakan kemajuan peserta didik. Kemudian yang platform e-learning itu menyediakan data tentang kinerja peserta didik, waktu belajar, dan interaksi mereka dengan materi. Kemudian yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, membantu guru menganalisis data kinerja peserta didik dan menyesuaikan metode pembelajaran atau proses pembelajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu otomasi administrasi sekolah. Nah, otomasi administrasi sekolah itu maksudnya seluruh proses pembelajaran atau seluruh proses pendidikan yang ada di sekolah itu sudah terintegrasi dengan teknologi digital atau digitalisasi. Salah satu manfaat penerapan teknologi digital di sekolah yaitu sebagai manajemen data peserta didik, kemudian sebagai penentu jadwal pelajaran atau mempermudah menyusun jadwal pelajaran, yang selanjutnya sebagai administrasi kepegawaian, dan yang terakhir adalah keuangan sekolah. Jadi untuk yang pertama itu teknologi digital itu memudahkan sistem informasi peserta didik yang terintegrasi, seperti untuk menyimpan data pribadi, nilai, dan juga absensi peserta didik maupun karyawan. Kemudian untuk jadwal pelajaran, jadi jadwal pelajaran itu udah otomatisasi jadwal pelajaran dan pengumuman sekolah itu udah otomatis gitu. Kemudian administrasi kepegawaian. Nah, sistem penggajian, presensi, dan manajemen data guru dan karyawan itu sudah terintegrasi juga dengan teknologi digital itu. Kemudian yang terakhir ada keuangan sekolah. Jadi di pihak keuangan sekolah itu sudah memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan keuangan sekolah, penerimaan pembayaran, dan juga pelaporan keuangan. Oke, yang selanjutnya yaitu manfaat elektronika digital bagi guru. Nah, manfaat elektronika digital bagi guru itu yang pertama sebagai akses informasi, yang selanjutnya sebagai pembuat materi, yang ketiga penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir ada komunikasi. Nah, akses informasi itu mempermudah akses ke sumber belajar dan materi pembelajaran. Kemudian elektronika digital sebagai pembuat materi. Nah, itu mempermudahkan pembuatan materi pelajaran dalam format multimedia yang lebih interaktif. Kemudian penilaian dan evaluasi. Nah, elektronika digital itu mempermudah guru untuk evaluasi ataupun penilaian seperti pembuatan ujian secara online. Kemudian sebagai komunikasi. Nah, mempermudah komunikasi dengan siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu tantangan dan juga solusi implementasi. Nah, untuk tantangan dalam dunia teknologi digital itu yang pertama akses teknologi, keterampilan digital, keamanan dan privasi, dan yang terakhir adalah integrasi kurikulum. Nah, untuk tantangannya itu berarti yang pertama memastikan semua peserta didik atau siswa itu memiliki akses ke perangkat dan juga internet. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan digital. Jadi untuk solusinya itu melatih guru dan peserta didik dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian untuk tantangan keamanan dan privasi itu solusinya menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data peserta didik maupun guru itu sendiri. Yang terakhir yaitu integrasi kurikulum. Untuk solusinya mengintegrasikan teknologi digital dengan kurikulum secara efektif. Selanjutnya masuk ke slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi elektronika digital dalam pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, microcontroller, dan sensor digital, peserta didik dapat mempelajari konsep-konsep teknologi modern dengan lebih interaktif dan praktis. Elektronika digital juga membantu dalam memecahkan masalah, pengembangan keterampilan teknis, serta pemahaman tentang tata cara kerja sistem elektronik yang lebih kompleks. Selain itu, penerapan teknologi digital dalam pendidikan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin terotomatisasi dan berbasis teknologi.